dan 5 lagi di badan. Apa yang 5 di kepala, Bu? Ini sunnah ya, sunnah. Yang pertama yaitu bersiwak. Nah, bukan sikat gigi loh, Bu. Bersiwak pakai apa namanya itu? Siwak, ya. Pakai kayu, ya. Paling Ibu kalau beli berapa duit itu. Jadi kalau kita mau sholat itu nyiwak, begitu ya. Pokoknya kemana-mana itu dibawalah siwak itu. Nah itu sunnah Rasul memang yang Rasul laksanakan. Yang kedua yaitu mudghah. Mudghah itu kekumur. Nah kumur-kumur, nah itu juga sunnah Rasul itu, yang sering dilaksanakan oleh Rasulullah. Kemudian yang tiga istinsyak, menghirup air ke dalam hidung. Itu juga ya yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Kemudian yang keempat, Ibu, yang ada di kepala Ibu ya, mencukur ini kalau laki-laki khusus syarif. Bukan, kalau jenggot memang harus dipelihara, itu harus iya cambang, harus dicukur gitu. Tapi kalau jenggot memang harus panjang ya. Kalaupun misal Ibu mau cukur jenggotnya sekalian ya nggak apa-apa. Iya. Jadi ini nih yang ada di apa nih, cambang ya. Iya. Kalau ini kan sunnahnya diapain Bu, jenggot mah panjangin. Iya. Tapi kalau Ibu mau lakinya ngeliat kayaknya serem kayak embe begitu ya cukur aja udah. Iya. Kemudian lebih baik apa, bersih kan begitu. Itu kan namanya sunnah ya. Makanya kalau kita lihat orang suka panjang-panjang karena memang sunnah Rasul gitu, memanjangkan jenggot gitu. Jangan jenggot. Nah, itu sunnahnya. Kemudian apalagi sunnahnya, nyukur rambut Bu, yukhlak. Nih nyukur rambut ya. Di bapak-bapak itu kalau udah gondrong bagaimana? Nggak apa-apa sih gondrong, cuma nggak dapat pahala sunnah itu. Kalau Ibu pengen mendapat pahala sunnah, ya cukur itu rambut. Nah, itu sunnah-sunnah yang ada di kepala. Saya nggak lama-lama Ibu ya. Kemudian 5 lagi yang ada di badan. Mana yang ada di badan? Itu diantaranya yaitu mencukur ketiak. Ketiak ya Bu ya. Kalau bagaimana Bu, saya mau panjang aja silakan, nggak apa-apa, panjang juga nggak apa-apa ya. Cuma Ibu nggak dapat pahala sunnah. Kalau gitu. dikonde begini Nggak apa-apa Ibu, kalau saya mau panjang aja silakan, nggak apa-apa. Kalau kita pengen dapat sunnah Rasul, nah itu dicukur ya Bu ya, ketiak. Kemudian apalagi Bu, al istihdad. Istihdad itu mencukur rambut yang bawah. Iya, yang bawah. Itu kemaluan ya Bu ya. Bu, saya mau panjang aja silahkan, nggak apa-apa. Mau dipanjangin kek, mau dikepang kek, mau diapain silahkan aja. Cuma sunnahnya kalau kita pengen dapat pahala sunnah harus dicukur. Sunnahnya kalau perempuan dicabut, kalau laki-laki dicukur gitu ya. Sakitan mana? Nah, pahalanya besaran. Kalau dicukur itu mah 10, kalau dicabut mah 100. Karena sakitan. Aduh, itu sunnahnya ya. Nah, kemudian apa lagi Bu? Yang ketiga khusus syarif, memotong ini Bu nih, kuku ya. Motong kuku itu sunnah. Yang dipotong-potong sunnahnya itu pada hari Senin, Kamis, Jumat. Iya, mau motong kuku kek, mau motong rambut itu sunnahnya hari Senin, kemudian Kamis, Jumat. Iya, makanya kalau selain hari Senin, Kamis, Jumat tuh tukang cukur harus pada tutup. Lah kagak ada yang nyukur. Kan nyukurnya hari Senin, Kamis, Jumat itu ya sunnahnya. Kemudian memotong kuku caranya dari mana Bu? Dari kanan. Kanan dari kelingking. Dari apa nih? Kanan. Dari kelingking sini ya Bu ya. Terus ke sini, langsung ke sini. Jempolnya nanti belakangan. Oh. Ya, iya. Jempol dulu. Enggak, dari sini kelingking. Nih, terus langsung ke sini. Ke ibu jari. Tuh, Nabi begitu kalau motong kuku. Terus baru yang ini terakhir. Iya, jempol. Nah, itu sunnahnya. Jadi tata cara memotong kuku juga ada tata caranya. Nah, itu tata cara yang Nabi kerjakan. Kalau kita kan cuek baik Bu. Ya, iya. Mana yang panjang dulu nih? Gitu. Dipotong. Nah, sunnahnya kayak gitu, berurutan dari kelingking, dari jari manis ya Bu ya. Ya, sunnahnya seperti itu. Kemudian apa lagi Bu? Selain itu sudah al-khitan. Nah, ini kan termasuk ya Bu ya. Khitan
kenapa ini hitan? Ada kata-kata hitan. Hitan artinya dua hitan. Dua hitan ini laki-laki maupun perempuan. Artinya, makanya dikatakan al-khitani. Itu al-khitani dua orang, laki-laki dan perempuan. Lah kalau perempuan itu hukumnya apa? Sunnah, tapi karomah, dia mau untuk kemuliaan. Tapi kalau laki-laki sunnah muakkad. Memang ini sunnah, hitan ini sunnah. Tapi karena ini hitan ini untuk membawa untuk kita ibadah, sholat, maka hukumnya sunat untuk laki-laki jadi wajib. Padahal kan sunnah ya, sunnah muakkad. Tapi akan menjadi wajib karena ini akan menjadi syarat sah sholat. Apa? Menghilangkan najis. Kalau orang yang belum dihitan, Bu, nah sekarang saya tanya dulu. Ibu kira-kira kalau makan pisang mau yang dibuka apa yang mau yang begitu aja gitu, ditutup? Iya. Enakan dibuka ya. Kalau misalnya nggak dibuka sama kulit-kulitnya ditelan lolodan. Ya. Iya. Jadi harus dibuka, begitu juga. Nah, orang itu hitan untuk membuka itu, Bu ya. Kalau nggak dibuka, jadinya itu kulupnya kincup aja gitu, Bu. Ya, nanti ketika dia membuang air seni, nah ngendap dah di situ. Makanya kalau orang dulu anak kecil yang belum dihitan nggak boleh ke masjid, gitu kan? Iya. Kalaupun dia ke masjid, Bu, dia barisannya harus di belakang, karena siapa tahu najisnya masih ada di situ, gitu. Ya, jadi belum bersih. Gitu. Benar orang dulu kan kalau giliran anak kecil mah jangan ke masjid, dan cuma kan kalau sekarang mah Bu harus ke masjid karena dididik dari kecil, gitu. Cuma begitu. Resikonya kalau belum disunat itu najis masih ada di situ. Sedangkan syarat sah sholat harus menghilangkan najis. Nah karena ini untuk sholat maka wajiblah hukumnya untuk laki-laki dihitan. Kalau perempuan apa? Enggak. Cuma kemuliaan. Makanya Bu lihat, laki-laki dihitan, perhatikan, kadang diramain ya Bu ya, pakai hajatan. Ada yang 7 hari 7 malam manggil topeng monyet, ada, gitu ya. Ada yang layar tancap, ada yang organ tunggal, ada, gitu. Sebetulnya Bu, yang baiknya mah jangan pakai tontonan gituan, karena kita mendidik anak ya kayak gini aja, tuh. Syukuran, pengajian, udah. Gitu. Kalau kita misalnya manggil ini, manggil itu, ya kita mencontohkan anak kita, begitu. Ya, kadang kita begitu, apalagi di kampung. Ya Allah. Beda. Kalau perempuan mampu sepi-sepi. Ya, diam-diam paling dipanggil sama dukun doang tuh, dukun beranak. Ya. Karena sekarang kan bidan atau dokter tuh nggak mau Bu menyunatkan, menghitankan perempuan gitu. Karena memang perempuan mah nggak dihitan, cuma dicokel doang gitu. Cuma untuk supaya apa? Supaya nanti tidak buas. Kalau nggak dihitan Ibu buas nantinya. Jadi minta mulu sama laki, nggak bisa ngerem, nggak bisa ngerem. Tapi makanya dia harus dihitan, itu biar tidak berlebihan nafsunya. Gitu. Makanya perempuan harus dihitan. Dengar nggak Cut? Tahu saya nggak tahu mas saya. Jadi hitam gitu. Tahu dihitan sama saya emang masih bisa ya. Jadi hawa nafsunya besar Bu. Jadi tidak seperti binatang gitu, tidak bisa dikendalikan. Kayak binatang. Perempuan itu sedikit aja gitu Bu ya, sedikit syarat gitu. Tetap harus dihitan. Nah kalau ditanya orang Bu, sakitan beranak apa sakitan dihitan? Sakitan mana Bu? Kalau laki-laki pasti jawabannya apa? Dihitan. Kalau perempuan pasti jawabannya lahiran ya Bu ya. Ketika melahirkan itu sakit ya, benar Bu. Lebih sakit lahir Bu ya, lebih sakit lahir kalau perempuan. Tapi kalau laki-laki hitan, kan hitan laki-laki punya 1 kali Bu seumur hidup. Ada yang 2 kali 3 kali. Ada yang kalau udah gede kadang bisa itu lagi ya, dicup lagi gitu ya. Ada yang begitu Bu. Agak subur. Karena di kecilnya dihitan, udah gede dia itu lagi, dicup lagi. Ya.
Ada banyak itu begitu. Jadi hitan 2 kali kan? Ada yang potongnya ke Ada yang sampai 3 kali Bu. Abis potongnya ini ada yang ini kelebihan lagi sini nih. numbuh lagi gitu. Ada anak kecil potongnya Nutup terlalu lagi banyak jadi gitu. sedikit. Ya. Jadi kalau laki-laki mah memang harus itu Bu, apa namanya diramain kadang ya. Ya kalau enggak sebetulnya begini aja juga cukup gitu. Kita kan mencontohkan untuk anak yang baik gitu ya. Jadi apa Bu? Hitan kalau kita ada nyebut laki-laki berarti laki-laki jawabannya sakitan hitan. Kalau perempuan makanya itu 9 bulan 10 hari bandingannya dengan hitan. Ya, iya 9 bulan 10 hari. Makanya kita harus berbakti kepada kedua orang tua begitu Bu. Seandainya deh Bu, ibu punya orang tua udah sepuh, kemudian gendong nih, pergi haji ibu gendong dari Pesona Anggrek ke Mekah, ya Bu ya. Kemudian sampai di Mekah ibu tahalulkan, ibu toab, suruh dia melaksanakan toab, sa'i, sampai kembali lagi ke apa nih, ke Pesona Anggrek. Nah kalau ditanya orang masih pahalanya besaran mana dibanding anak menggendong orang tuanya sampai ke Pesona Anggrek dibanding dengan dia melahirkan? Apa jawabannya kata ulama? Lebih. Tidak ada seapa-apanya Bu, sekuku-kukunya nggak ada sekuku-kukunya tuh ketika anak menggendong Pak haji ke Mekah sampai kembali lagi ke Pesona dibanding dia melahirkan. Tuh Bu, 9 bulan 10 hari. Berarti nggak kebayar. Kata ulama apa? Nggak sekuku-kukunya. Padahal kita udah menggendong orang tua kita ke Mekah, jalan, digendong lagi orang tuanya Bu, tuh digendong di pundak, tapi jangan pakai kendaraan, jalan. Masih pahalanya besaran mana? Masih besaran melahirkan yang mengandung 9 bulan 10 hari. Ada yang begitu Bu, gendong orang tuanya ke Mekah. Agak ada, Ibu ya. Dari sini aja kalau yang punya duit mau udah dikasih di sono, udah taruh di panti jompo. Nauzubillah min zalik. Boro-boro gendong orang tua. Lah sakit apa? Saking sakit lahir itu sakit. Ada orang yang nggak lahiran itu nggak sakit. Ada yang disesar ya Bu ya. Tapi ibu kan mengandung dari 1 sampai 9 bulan 10 hari merasakan beratnya. Iya, bukannya sakit ketika melahirkan aja, ibu mengandung dari 9-10 hari, Masya Allah, kayak apa ya? Makanya kalau kita masih punya orang tua Bu, ya kita sayang-sayang. Kalau kita emang ada punya duit, kasih ya Bu ya. Kalau enggak ya minta. Emang begitu ya Bu ya. Kalau kita punya orang tua masih minta aja, tapi orang tua mah kagak malah, nggak marah, kita minta juga. Dikasih aja meskipun kita udah punya anak. Tapi kalau kita belum tentu sama orang tua begitu, ya. Kalau udah di kampung aja, kalau kesini udah manggilnya apa kalau orang Jawa itu ya, emaknya. Mbok, udah pembok pulang. Ya Allah. Iya. Nauzubillah min dzalik ya. Ibu-ibu sekalian yang bahagia. Saya tidak panjang kalam ya Bu ya. Kita berdoa aja pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ananda Nabil Khalifatul Ardi